Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa silaturahim halal bihalal, saling memaafkan, saling menyambung persaudaraan, sebagaimana kalau kita melihat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhanas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai, manakah dia manusia? Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita dan menjadikan berkabilah dan juga berbangsa untuk saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bagi orang yang paling bertakwa. Dan Allah Maha mengetahui juga Maha mengkabarkan. Bapak Ibu sahabat dan semuanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam acara silaturahim pagi hari ini, setelah kita melaksanakan ritual secara syariat, maka kita tindak lanjuti untuk kita hablum minanas, karena Allah sudah berfirman ya, bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebaikan kalaupun dia bisa mengimplementasikan dari ketakwaan itu. Kalau dalam surat 10 ayat 25, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatan, wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, dan tambahannya atau kenikmatannya sangat bagus, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula ada kehinaan. Artinya mereka itu berseri-seri, dan itulah penghuni jannah. Jannah adalah lambang dari taman kesejukan, taman kedamaian, taman keindahan, dan di dalamnya dia khalidun, yaitu kekal. Sesuatu yang dari dalam itu adalah punya sifat kekekalan. Sahabat Bapak Ibu semua yang saya hormati, marilah kita juga berselancar melihat ayat Al-Quran dalam silaturahim ini, karena tingkatan memahami Al-Quran itu yang sering saya sampaikan adalah tingkat translasi. Kita hanya mengartikan, menerjemahkan, maka kita masuk interpretasi. Kita memahami, menganalisa, mempraktekkan. Dan kalau bisa kita juga masuk yang ketiga, tingkatan ketiga, yaitu ekstrapolasi. Yang kita baca, yang kita analisa, yang kita pahami, yang kita praktekkan bisa bermanfaat, bisa menjadi transformasi kepada orang lain, menjadikan dia itu pencerahan. Karena tugas kita ini kan di semesta ini adalah memayu hayuning bawono, ya, juga
Ambrasto Durhanggoro. Istilah Al-Qur'annya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau Allah sudah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan kalau kita sudah berani mencegah yang mungkar, ya insya Allah dimulai dari diri kita sendiri. Maka di hari yang baik ini ya, kita diingatkan kembali ke fitrah. Kita harus bisa melepaskan dualitas, karena hal yang paling mendasar untuk diketahui oleh setiap manusia di dalam menjalani kehidupan ini ialah menyadari adanya dualitas. Di sini dalam kehidupan ini selalu ada irama yang berlawanan dimanapun manusia ini hidup, karena kita hidup di planet bumi. Nah, maka manusia siapapun dia tidak akan bisa bahagia selamanya, karena kalau ada bahagia selamanya, maka kebahagiaan akan hilang maknanya. Maka kita jangan terlalu asik menghayal. Dualitas adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, seperti halnya siang malam, ya, nur dhulumat atau terang gelap, ada kehidupan, ada kematian, ada pria, ada wanita, ada kaya, ada miskin, ada kebaikan, ada kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, manusia tidak bisa harmonis atau selaras selamanya. Jika tidak, maka harmoni akan kehilangan arti. Harmoni selalu juga pasti diikuti oleh perselisihan lagi dan lagi. Nah, sama halnya kebahagiaan selalu diikuti ketidakbahagiaan. Setiap kesenangan, kesukaan, ya, cinta selalu diikuti kadang sakitnya sendiri, tak ada rasa suka, dan terus menerus. Jadi selalu beredar. Nah, jika manusia tidak menyadari akan adanya dualitas ini, maka dia akan tinggal dalam rasa kesengsaraan, dalam kecewaan, ya. Dan harusnya tidak perlu itu kalau dia bisa menerima dualitas. Nah, dan dualitas ini harus kita tidak melekatkan pada diri kita. Semua harus kita terima. Nah, siapapun yang sadar tentang irama dualitas dalam kehidupan ini, dia ini akan merasa nyaman, ya, berakrabria dengan kedua-duanya. Berakrabria dengan yang disenangi, yang datang tidak senangi, ya. Karena sudah menyadari bahwa itu adalah pasangan dalam permainan kehidupan ini. Jadi orang yang sudah tafakur, hening, kontemplasi, ya, dan dia memikirkan akan dapat menerima dualitas. Misalnya rasa sakit, ya, menerima rasa frustasi dan juga kesengsaraan, itu diterima dengan ikhlas. Dan batin itu akan terus bertumbuh menjadi tajam sehingga dalam kegelapan tetap memiliki keindahan. Dalam kegelapan tetap punya kedalaman yang tak terhingga. Karena manusia yang dalam tingkat kesadaran yang tinggi itu akan menganggap kematian pun itu bukanlah akhir, tetapi merupakan awal dari sesuatu yang baru yang sangat ingin diketahui. Nah, Ikhwanuddin, sahabat dan Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kalau kita kemarin ini ada yang Idul Fitri tanggal 21, ada yang tanggal 22 April, ya. Ada yang hari Jumat, ada yang Sabtu, ya. Maka kita harus mengerti esensi waktu dulu, ya. Ya, karena Allah itu kan bersumpah dengan waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wa duha, demi waktu duha. Wa nahar, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Walail, demi waktu malam. Ini apa artinya? Artinya bahwa waktu itu memang sangat krusial dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka kita perlu memahami esensi dari waktu itu.
Ya. Maka kalau kita melihat ya, umat Islam pada tahun ini 2023 ini kan kembali merayakan Hari Raya Idul Fitri ini tidak bersamaan lagi. Ya. Hal ini kan bukan sesuatu yang baru sebetulnya, hanya mengulang peristiwa yang sama yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Tentu saja kedua kelompok yang merayakan hari Id, hari raya yang berbeda ini, keduanya sah dan tidak ada yang salah. Tapi tentu saja ada pihak yang salah, yaitu yang merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain. Nah, apa sesungguhnya Idul Fitri itu? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran ya, di dalam surah Al-Maidah ya, ayat 114 yang sering saya sampaikan juga itu tentang hidangan dari langit, bahwa Idul Fitri itu adalah saat di mana kita mendapatkan hidangan langit, bukan hidangan bumi. Maka kapanpun ya kita mau mendapatkan hidangan langit itu, ya kita akan menjadikan hari raya. Dan itu bukan urusan Allah, tapi yang menentukan waktunya adalah manusia. Mau tanggal 21 April, mau tanggal 22 April, terserah manusia, Allah akan mengikuti saja. Karena semua waktu adalah miliknya, dan semua waktu adalah baik-baik saja. Ya. Sekali lagi bisa dicatat, semua waktu itu adalah baik-baik saja bagi Allah. Sama seperti kemarin kajian kita tentang Lailatul Qadar itu kan, artinya kan malam yang ditentukan, malam ketentuan. Tentu saja yang menentukan adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ya, malam ganjil dan malam genap juga yang menentukan adalah manusia, bukan Allah. Karena Allah tidak pernah main dadu, Allah tidak pernah main judi. Jadi kita mau ibadah kapan saja, yang penting ikhlas, benar, sabar, tentu saja akan membawa kebaikan pada diri kita masing-masing. Kalau kita menyadari sepenuhnya, yang membuat perhitungan tahun Masehi, ya, tahun Komariah, Hijriyah atau tahun Saka dan lain-lain itu banyak sekali. Itu juga bukan Allah tapi manusia. Yang membuat nama-nama bulan ya dalam tahun Hijriah dan yang membuat nama-nama bulan dalam tahun Masehi itu juga manusia. Yang memberi nama ya, saat ini Ramadan, saat ini Syawal, saat ini Rajab, ya, Dzulhijjah, kemudian Januari, Februari, ya, Desember dan seterusnya, itu kan juga manusia. Yang jelas Allah hanya menciptakan ruang dan waktu yang terus-menerus berjalan entah sampai kapan. Manusia hanya memberi nama saja. Bisa saja Ramadan yang Allah maksud dalam firman-Nya berbeda dengan yang dimaksud oleh manusia. Sama juga seperti Syam misalnya. Yang dimaksud Allah dalam firman-Nya itu bisa jadi berbeda dengan yang dimaksud manusia. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Supaya kalau kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, kita akan mengerti bahasa Allah sehingga kita tidak salah persepsi. Yang membuat nama-nama hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu juga bukan Allah. Semua adalah buatan manusia yang menyatakan hari ini lebih mulia dari hari itu, bulan ini lebih mulia dari bulan itu, bulan ini, minggu ini, hari ini lebih baik dari hari itu, bulan itu adalah yang menentukan manusia, bukan Allah. Yang jelas bagi Allah semua waktu adalah mulia, semua waktu adalah baik-baik saja, tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya. Sekali lagi, tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya. Oleh karena itu, berbuat baik tidak perlu menunggu hari Jumat atau bulan Ramadan, karena setiap waktu adalah baik dan mulia kalau kita memuliakan. Berbuat baik ya, amal khair, amal soleh pada hari Senin, pada hari Ahad, pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ataupun yang lain. Nah, sama saja berbuat baik
Sama baiknya pada bulan apa saja karena semua bulan adalah waktu miliknya. Ini hakikat. Kita jangan membahas tentang Ramadan, pahala dan lain sebagainya. Nanti kita juga kalau membahas pahala, kita nanti diingatkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 123. Maka di sini kita adalah mengenal esensi waktu. Nah, kalau kita sadari lebih dalam lagi, yang menentukan satu detik lamanya berapa juga bukan Allah tetapi manusia. Karena semua manusia yang ada di bumi ini ya mengadakan konvensi, menyepakati ya, satu detik itu mau berapa lama, 1 menit mau berapa detik, 1 jam mau berapa menit, 1 hari mau berapa jam, 1 pekan mau berapa hari, 1 bulan mau berapa hari, 1 tahun mau berapa hari, ya, 1 tahun mau berapa bulan misalnya. Sekalian dengan nama-nama bulannya, semua itu adalah buatan manusia. Jadi singkatnya manusia bersepakat bahwa 1 detik adalah periode atau selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium ya min 133 untuk melakukan radiasi sebanyak 9.192.631.770 kali. Ini kalau kita melihat di dalam jurnal Science. Jadi 1 detik itu didasarkan pada rotasi bumi, sehingga saat itu 1 detik adalah 1/26.400 dari 1 hari atau 24 jam. Karena waktu rotasi bumi itu berbeda-beda dari waktu ke waktu. Akhirnya ditetapkan definisi baru dari detik berdasarkan jam atom, sehingga muncullah definisi dari detik yang dipakai saat ini. Yang mendefinisikan 1 detik selama itu bukan Allah, tapi semua itu adalah yang membuat adalah manusia. Karena tadi mengadakan konvensi tadi. Nah, setelah manusia bersepakat bahwa waktu adalah besaran fisika, oleh karena itu harus memiliki satuan. Satuan waktu boleh detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Mungkin ada windu, abad, ya. Sama seperti masa, juga besaran fisika. 1 masa boleh gram, kilogram, kuintal, ton, dan lain-lain seterusnya. Semua itu bukan bikinan Allah, melainkan buatan manusia. Jadi, semua waktu, baik detik, menit, jam, hari, dan lain-lain, begitu juga yang lain itu kan sangat berharga dan sangat mulia. Maka lucu sekali kalau mau berbuat baik saja menunggu waktu-waktu yang disebut baik oleh manusia itu sendiri. Padahal bagi Allah semua waktu adalah baik. Nah, Ewaidin yang berbahagia, dalam silaturahim pagi hari ini, setelah kita mengenal esensi waktu, oh ternyata seperti itu. Jadi mana yang benar, mana yang salah, bagi Allah adalah semua kebenaran. Tapi kadang kita ya itu tentang syariatnya atau kulitnya ya kita diskusi sampai ya egonya muncul, ya sampai harga dirinya kadang merasa dan lain sebagainya. Padahal sungguhnya kalau kita itu seperti samudera mau merendah, ya ilmu Allah itu akan mengalir kepada diri kita. Kalau kita ada pertanyaan, nanti semesta yang akan menjawab. Tidak perlu kita dalam diskusi itu dengan emosi dan sebagainya. Apa yang argumentasi yang terbaik kita berikan sesuai dengan fakta, karena ya ayat Allah itu kan memenuhi azas koherensi, memenuhi azas ya dan lain-lain, termasuk apa itu sampai dengan pragmatis yang kita bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang dalam kita silaturahim itu kan perlu juga hablum minanas ya, karena mungkin kita kemarin ada yang duluan Idul Fitri, yang belakangan kemudian ada sesuatu yang mengganjal, maka marilah kita bermaafan ya. Orang yang mencintai diri sendiri akan memaafkan sebagai tamu hidup dalam tema hidup ini. Jadi memaafkan itu sebagai bertahan hidup, jadi sungguhnya sangat sederhana.
Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah tidak mengajarkan ekspresif, tidak mengajarkan impresif. Jadi kalau ada yang tidak enak, itu kita tidak usah tahan di dalam, karena menahan itu juga tidak enak. Dan yang tidak enak juga jangan dikeluhkan keluar, karena yang mendengar juga tidak enak. Yang paling bijaksana adalah memaafkan. Karena sungguhnya ya, memaafkan itu ya, walaupun sulit ya, tapi kalau kita bisa menghancurkan ego diri kita sendiri, insya Allah akan menjadi mudah maksud saya. Makanya orang yang sulit memaafkan pada dirinya itu masih ada kebencian, ada kekecewaan, sakit hati, ada dendam dan kemarahan ya, itu dikira akan ditujukan pada orang lain, padahal sungguhnya itu menghancurkan dirinya sendiri. Nah, ketika kebencian, kecewa, sakit hati, dendam dan marah dipelihara di dalam diri, maka energi dari semua itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Akibatnya apa? Ya tidak akan memiliki cara bertahan hidup yang memadai. Jadi saya pastikan orang-orang yang sudah mencintai diri sendiri itu akan menjadikan memaafkan sebagai tema hidup, memaafkan sebagai cara bertahan hidup. Maka bukan hanya sekedar sehat, tetapi insya Allah juga akan panjang umur dan berkah. Karena ayatnya jelas ya, di dalam surat Ali Imran ya, itu wa'afina anin nas, memaafkan manusia dan juga menahan marah. Itu artinya memang untuk kebaikan manusia sendiri, aturan Allah itu ya. Nah, Ewaidin yang berbahagia ya, dalam sejarah pun Rasul itu kan pernah mengatakan ya, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya ya, dan baik perbuatannya. Ini juga masuk akal. Dan ini juga sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Jadi sebetulnya ya, saya akan berulang kali mengatakan bahwa keruntuhan fisik itu ya karena gara-gara keruntuhan pikiran. Keruntuhan pikiran itu karena keruntuhan kesadaran. Karena sang jiwa diri kita masih tidur, belum bangun dari kesadaran. Bahkan bisa jadi ya, sang jiwa masih mati sebelum mati. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran diulang-ulang. Salah satunya di dalam surat Al-Imran 49 ya, bahwa penyakit 43 atau 49 nanti kita bisa cek, tapi saya ingatnya di situ seorang nabi bisa menyembuhkan, Nabi Isa ya, kebutaan mata kolbu, menyembuhkan penyakit kulit, karena kita juga mengerti kehidupan dari sisi luarnya saja, tapi kita harus masuk ke dalam. Dari dalam beragama ini kita jangan hanya kulitnya saja, syariatnya saja, tapi juga kita masuk dalam. Dan juga bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang yang mati kesadarannya. Jadi mereka yang masih mati kesadarannya akan sulit untuk mencintai diri sendiri dan juga orang yang lain untuk memaafkan. Nah, padahal memaafkan adalah untuk menguatkan batin kita. Memaafkan adalah untuk menumbuhkan jiwa kita. Memaafkan bukan untuk siapa-siapa, tapi memaafkan adalah untuk melepaskan energi negatif kita. Dan memaafkan itu untuk melepaskan juga pikiran buruk kita. Maka ada 4 yang paling penting, yaitu memaafkan sebagai jalan hidup kita dan juga topik hidup kita. Memaafkan juga sebagai cara bertahan dalam kehidupan kita ini, dan memaafkan sebagai bentuk kewarasan, kesehatan dan kekuatan batin kita. Maka memaafkan ini kita jadikan praktek ruhani untuk melepaskan kenegatifan kita. Jadi praktek kerohanian itu tidak selalu dalam bentuk ritual, tapi juga dalam hal kesadaran memaafkan. Karena ritual yang hanya kulit, ritual yang istilahnya ya
bahasa ekstrimnya membabi buta, itu kan